Korban tewas akibat genosida Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina kini telah menembus angka di atas 60.000 jiwa. Sejumlah negara barat pun bereaksi dengan mengancam akan mengakui negara Palestina jika Israel tidak menghentikan kekejaman mereka di jalur Gaza. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Kekejaman dan kebrutalan Zionis Israel di jalur Gaza Palestina telah berlangsung selama 21 bulan dan lebih dari 60.000 warga Palestina tewas dibunuh oleh Zionis. Dalam 24 jam terakhir, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan setidaknya 100 orang tewas dan sebagian besar dari korban yang tewas dibunuh secara kejam saat mereka tengah mencari bantuan. Korban tewas kini telah mencapai angka 60.034 jiwa, di mana mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Para ahli telah memperingatkan bahwa jalur Gaza berada di ambang kelaparan karena pembatasan Zionis dan keamanan yang menurut klasifikasi fase keamanan terpadu atau IPC, perkembangan terbaru termasuk pembatasan Israel semakin memperburuk situasi, sehingga membuat pengiriman bantuan dengan aman hampir mustahil. Penyaluran bantuan melalui dropping udara adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Angkatan Udara Uni Emirat Arab hari Selasa menjatuhkan 20 ton bantuan kemanusiaan di atas jalur Gaza. Ini adalah hari ketiga mereka mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui jalur udara. Sejumlah negara Eropa akhirnya mengambil sikap tegas. Inggris melalui Perdana Menteri mereka, Keir Starmer, menyatakan bahwa mereka akan mengakui Palestina sebagai negara bulan September mendatang, kecuali jika Zionis menyetujui gencatan senjata di jalur Gaza, menghentikan aneksasi di tepi barat, dan mengambil langkah-langkah menuju perdamaian jangka panjang. Tekanan resmi untuk mengakui negara Palestina meningkat setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan menjadi kekuatan barat besar pertama untuk mengakui Palestina sebagai negara di bulan September. Belanda melalui Menteri Luar Negeri mereka, Kasper Veldkamp, telah melarang dua menteri sayap kanan Israel untuk memasuki negara mereka. Mereka adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang selama ini dikenal sebagai menteri ekstremis yang mendukung berlanjutnya perang di jalur Gaza. Sementara itu, serangan Rusia ke Ukraina juga terus berlanjut. Serangan terkini Rusia yang melanda Dnipro menghancurkan sebagian rumah dan merusak fasilitas medis. Setidaknya 3 orang dilaporkan tewas, termasuk seorang perempuan yang tengah hamil dalam serangan ini. Sejumlah warga Thailand yang tinggal di perbatasan Kamboja mulai kembali ke kediaman mereka sehari setelah gencatan senjata diumumkan. Mereka kembali membawa barang-barang mereka yang sebelumnya sempat diungsikan untuk menghindari perang. Selama konflik terjadi, sejumlah tokoh masyarakat di wilayah perbatasan Surin memang tetap bertahan untuk mengurus serta menjaga barang-barang milik sekitar 400 warga yang dievakuasi. Hal yang sama juga terjadi di Kamboja. Sejumlah warga di wilayah perbatasan telah kembali ke kediaman masing-masing. Namun demikian, mereka mengaku tetap khawatir akan terjadinya bentrokan susulan. Dan sebagai langkah pengamanan, sejumlah keluarga telah menggali bunker untuk berlindung bila terjadi konflik. Turki meluncurkan 2 bom non-nuklir yang kuat di pameran pertahanan internasional ke-17 di Istanbul. Turki mengklaim bahwa salah satu bom yang disebut Gazap atau Wrath 3 kali lebih kuat daripada bom sejenis dengan mengandung 10.000 partikel dan radius ledakan mencapai 1 km. Senjata lainnya adalah Hayalet atau Ghost, bom penghancur bunker. Bom ini diklaim mampu menembus beton C50 setebal 7 meter. Hujan deras yang turun selama hampir 1 tahun menyebabkan sejumlah wilayah mengalami banjir dan bencana tanah longsor di Tiongkok. Di Beijing, sedikitnya 38 orang tewas dalam bencana banjir dan tanah longsor. Risiko banjir juga terjadi di Provinsi Hebei dan kota tetangga Tianjin. Upaya penyelamatan, evakuasi, dan pembersihan dampak banjir juga terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Sementara itu, kebakaran hutan yang melanda Portugal, dampak dari gelombang panas terus terjadi dan semakin meluas. Pemerintah Portugal sejauh ini telah mengerahkan lebih dari 2.200 petugas damkar di darat, 672 mobil, dan 21 pesawat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan memang sering terjadi di Portugal, terutama di wilayah pedesaan. Tahun 2024 lalu, kebakaran hutan mengakibatkan 5 kematian dan puluhan orang terluka.